Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ketika engkau menonton video ini. Hari ini Tuhan mau menyentuh area keuanganmu. Karena bagi banyak orang Kristen di Indonesia hari-hari ini, masalahnya bukan iman yang hilang, tapi mulut yang diam. Tuhan berkata padaku beberapa waktu lalu, umatku banyak yang percaya di hati, tapi kalah di lidah. Mereka berkata, aku percaya Tuhan mencukupkan, tapi besoknya mereka ngomong, aduh harga semua naik, usaha sepi, customer kabur. Itu sebabnya iman mereka bertabrakan dengan perkataan mereka sendiri. Kekuatan perkataan jangan membatalkan. Doamu Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Engkau bisa berdoa semalaman, tapi kalau besok pagi lidahmu mengeluh, doamu batal sendiri. Saya kenal seorang pengusaha di Surabaya. Setiap minggu dia memberi perpuluhan, rajin pelayanan. Tapi setiap kali tagihan datang, dia selalu ngomong, aduh, nggak bakal bisa nutup bulan ini. Dan Tuhan berkata padaku, dia menabur dengan satu tangan, tapi menggali lagi dengan tangan yang lain. Saya nasihati dia, ubah kata-katamu. Jangan bilang kau nggak bisa, bilang Tuhan sedang buka jalan. Dalam 3 bulan, kontrak baru datang, omset naik 40%. Dia bilang, Pak, saya baru sadar, keuangan saya mulai taat waktu lidah saya taat. Saudara, dengar ini. Jangan doakan mujizat sambil bicara keluhan. Doa adalah benih, perkataanmu adalah airnya. Kalau airnya dulu, ya benihnya memakai. Low, berhenti, diam. Gunung tidak pindah. Kalau kamu diam, Roma 10 ayat 10 berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan datang lewat mulut, bukan pikiran. Demikian juga kelepasan finansial. Banyak anak Tuhan berharap dalam diam. Mereka pikir Tuhan akan tahu tanpa harus berkata apa-apa. Tapi Yesus sendiri berkata kepada Lazarus, bangkitlah. Dia terminal perikles dari Horatan. Dia bersuara, saya pernah doakan seorang ibu di Malang. Dia bilang, Pak, saya malu bicara pada tagihan. Saya terjawab, Bu, setan tidak tahu isi hati, tapi dia dengar suara iman. Dia mulai setiap pagi berkata di ruang tamunya, utangku lunas dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sumberku. Dalam waktu 6 bulan, ada order besar datang dari klien yang dulu menolak dia. Ia bayar semua utangnya dan bersaksi. Saya baru tahu kekuatan saya bukan di ATM, tapi di lidah saya. Saudara, jangan diam. Setiap pagi, membium mulutmu dan perintahkan keuanganmu. Dia berhenti berdoa sebagai pengemis. Engkau anak raja. Banyak orang di Kristus percaya separat pengemis. Ya Tuhan, kalau boleh. Ya sedikit saja, cukup untuk bertahan. Padahal Galatia 4 ayat 7 berkata, engkau bukan lagi hamba, tapi anak. Dan jika anak, maka ahli waris Allah. Engkau bukan pengemis, engkau ahli waris kerajaan. Saya kenal seorang bapak di Jakarta yang bisnisnya hancur di masa pandemi. Setiap hari dia berdoa, Tuhan, kalau engkau berkenan, tolong saya bisa makan saja hari ini. Tapi suatu hari, Roh Kudus menegurnya, berhentilah berdoa seperti hamba, berdoalah sebagai anak. Sejak itu dia mulai mendeklarasikan, aku anak raja, usahaku bangkit, pelanggan datang, ide baru mengalir. Dalam 4 bulan, dia dapat proyek dari BUMN yang membuat bisnisnya hidup lagi. Dia bersaksi sambil menangis, Tuhan tidak ubah ekonomi saya dulu, dia ubah identitas saya dulu. Saudara, kamu bukan korban ekonomi, kamu anak raja. Mulailah berdoa bukan dari rasa takut, tapi dari posisi warisan. 4. Takut adalah musuh iman. Jangan beri ruang kepada ketakutan. Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi roh kuasa, kasih, dan pikiran yang sehat. Ketakutan itu halus. Ya, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak ada uang? Seorang tangga di Bandung pernah berkata padaku, setiap kali buka rekening saya gemetar. Dia bilang, Bu, jangan gemetar karena saldo. Gemetarlah karena hadirat Tuhan. Kami berdoa. Dia mulai mendeklarasikan, saya tidak takut, Tuhan sumber saya. Sebulan kemudian, anaknya yang kerja di luar kota menolong lunasi cicilan rumah. Dia menatap saya dan berkata, ketika takut pergi, mujizat masuk. Saudara, takut itu mencuri kuasa. Hai bangga izinkan roh takut duduk di kursi imanmu, Kempam. Bicaralah spesifik, deklarasikan keuanganmu. Ayub 22 ayat 28 berkata, engkau akan menetapkan sesuatu. Maka hari itu terjadi bagimu. Jangan berdoa kabur. Ya Tuhan, berkati saya pokoknya. Tidak, katakan, utang rumah ini lunas. Pinjaman bisnis ini selesai. Kartu kredit ini dibatalkan. Saya tahu pasangan di Semarang. Setiap malam, mereka taruh lembar tagihan di meja makan. Lalu mereka berkata bersama, utang ini tunduk pada Yesus. Rumah ini milik Tuhan. Dalam 2 tahun, mereka melunasi semuanya lewat proyek yang tak pernah mereka duga. Hari mereka melunasi terakhir, mereka datang ke gereja dan membawa kunci rumah itu. Kami kembalikan rumah ini kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Deklarasimu bukan mantra, tapi senjata iman. Yo, jangan diam-diam, arahkan kata-katamu tepat sasaran. Jangan berhenti di 0. Tuhan tidak berhenti di cukup banyak orang bersyukur ketika utang lunas. Tapi lupa bahwa Tuhan bukan Allah pas-pasan.
Dia Allah yang lebih dari cukup. Seperti janda di 2 Raja-Raja 4, Nabi Elisa berkata, bayar utangmu dan hiduplah dari sisanya. Artinya Tuhan tidak mau kau berhenti di titik nol. Dia mau kau hidup di kelimpahan. Saya punya rekan bisnis yang dulu terlilit utang 2 miliar. Dia tidak hanya berdoa agar lunas, tapi berkata, Tuhan, lunasi dan lebihkan supaya aku bisa memberkati orang lain. Setelah 3 tahun, dia bukan hanya bebas utang, tapi mulai jadi berkat bagi pengusaha lain. Hari ini, dia punya yayasan yang bantu anak-anak sekolah gratis. Dia berkata, Tuhan tidak berhenti di kosong. Dia buat hidup saya meluap, jangan puas di aman. Imanmu harus sampai di berlimpah. 7. Kepemilikan rohani. Rumahmu rumah percaya ada Mazmur 112. Ayat 3 berkata, harta dan kekayaan ada di rumah orang benar. Rumahmu bukan sekadar tempat tinggal, roh itu altar perjanjian. Saat engkau berdoa di ruang tamumu, berbicaralah kepada rumahmu. Engkau rumah berkat, bukan rumah tagihan. Saya tahu satu keluarga di Bekasi. Dulu tiap bulan ribut soal uang. Tapi sejak mereka ubah atmosfer rumah dengan ucapan syukur dan iman, peluang bisnis datang terus. Mereka bersaksi. Sekarang bukan cuma uang yang datang, tapi damai dan sukacita juga. Ubah atmosfer rumahmu, jadikan tempat itu rumah berkat, bukan rumah kekhawatiran. Tuhan berkatikan generasi, berkat. Tidak berhenti di kamu. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara, jangan hanya berdoa agar bisa keluar dari kesulitan. Berdoalah agar anak-anakmu tidak perlu masuk ke dalamnya. Saya kenal seorang pengusaha kecil di Cirebon. Ayah dan kakeknya semua bangkrut. Dia berkata di hadapan keluarganya, kutuk kemiskinan berhenti di generasi saya. Paul. Setiap pagi dia deklarasikan Galatia 3 ayat 13. Aku ditebus dari kutuk kemiskinan berkat Abraham atas keluargaku. Hari ini anak-anaknya kuliah, usahanya stabil, dan ia menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Katakan, kutuk berhenti di aku. Berkat mengalir melalui aku. 9. Favor dan hikmat, kunci orang percaya di marketplace. Mazmur 5 ayat 12. Tuhan mengelilingi orang benar dengan favor seperti perisai. Favor adalah akses ilahi, pintu yang tak bisa kau buka sendiri. Tapi saat Tuhan memberi favor, orang lain boleh punya koneksi, kau punya arah dari surga. Lalu Amsal 8 ayat 12 berkata tentang hikmat dan penemuan cerdik. Itu ide bisnis, strategi kreatif, dan arah langkah. Kadang satu ide dari Tuhan bisa mengganti 10 tahun kerja kerasmu. Saya kenal seorang ibu muda di Solo kesulitan hidup. Dalam doa bawanan beri ide sederhana jual sambal homemade. Sekarang usahanya masuk marketplace nasional. Dia bersaksi, witty invention dari Tuhan ubah hidupku. Favor membuka pintu. Hikmat membuatmu tahu apa yang dilakukan di dalamnya. 10. Penutup and decree prophetic. Deklarasi, akhir mari kita satukan hati. Taruh tanganmu di dada dan ucapkan ini dengan iman. Tuhan, aku bukan pengemis. Aku anak raja. Aku tidak takut. Aku tidak diam. Utangku lunas, rumahku diberkati, pekerjaanku berhasil, dan kelimpahan mengalir dalam hidupku. Aku bukan korban ekonomi, aku duta kerajaan. Harta dan kekayaan ada di rumahku. Kelimpahan adalah bagianku, mulai hari ini. Hening sejenak lalu berkata dengan urapan, saudara, kuasa Tuhan sedang bekerja di rumahmu. Bukan hanya saldo yang berubah, tapi atmosfer hidupmu. Tangan yang luar aktivipak. Pintu-pintu baru, karena iman yang diucapkan akan menarik realitas sorga turun ke bumi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah. Amin.